Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum kawan-kawan Wismania, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini merupakan video bagian 3 perjalanan saya menuju Banda Aceh dari kota Medan. Untuk rutenya saat ini saya sudah sampai, kalau tidak salah nama daerahnya Tregadeng. Kalau ada kesalahan nama mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Masih bersama BO Kurnia Kaspatas yang berangkat jam 10 malam tadi dari Pul Kurnia Kota Medan, atau sekitar setengah 11 lebih tepatnya, dan saat ini sudah menunjukkan sekitar pukul setengah 8 pagi dan sudah masuk ke Provinsi Aceh menggunakan salah satu chassis premium yaitu Mercedes-Benz 1836 dan bodi dari Rahayu Sentosa, bodi Skyliner SHD sepertinya, yang sangat jarang kita lihat jalanan saat sekarang ini. Kemungkinan karena mungkin salah satu penyebabnya sudah tidak beroperasinya atau tidak berproduksinya lagi karoseri dari Rahayu Sentosa. Padahal kalau dilihat dari tampilan bodinya sangat cukup keren dan sangat menarik, apalagi ditambah dengan penggunaan kaca yang single glass yang memudahkan kita untuk melihat ke depan, yang mungkin saat sekarang ini sudah tidak tren lagi karena kebanyakan PO bus menggunakan kaca yang bermodel double glass atau kaca tingkat. Jadi kawan-kawan, di perjalanan kali ini, selama perjalanan jarang sekali bus-bus PO lain yang juga menuju Banda Aceh yang saya temui di perjalanan. Mungkin hanya tadi malam, salah satunya adalah PO Putra Pelangi. Hanya satu PO bus itu saja yang ditemui yang juga menuju Banda Aceh. Sedangkan PO-PO lain seperti PMTO, Spatistar maupun JRG tidak atau jarang dijumpai. Tadi pagi juga hanya bertemu PO Pusaka yang merupakan satu grup dengan PO Kurnia ini. Mungkin karena keberangkatan kita yang kemalaman, yaitu pukul setengah 11 malam, jadi kebanyakan PO-PO yang menuju Banda Aceh itu biasanya pukul 8 malam atau pukul 9 malam start dari kota Medan. Jadinya banyak PO yang bisa bertemu kalau kita mulai perjalanan jam 8 atau jam 9 malam. Kalau sudah pukul setengah 11 malam, ya sudah jarang kendaraan bus atau PO-PO lain yang dapat kita temui selama perjalanan. Menariknya lagi kan kawan, untuk wilayah Provinsi Aceh ini kebanyakan kontur jalannya adalah lurus atau treknya lurus, dan juga jalannya cukup bagus, mulus. Jadi kalau menggunakan bus-bus premium sangat cocok sekali karena semua tenaganya itu bisa keluar atau kecepatannya bisa maksimal, dan juga view-nya kiri dan kanan itu banyak hamparan sawah seperti yang kita lihat saat sekarang ini, dan kita juga dekat dengan laut kalau di bagian kanannya. Jadi untuk setelah melewati daerah Tregadeng, Sigli itu dekat dengan daerah laut. Sedangkan kalau bagian kiri itu banyak perbukitan dan juga persawahan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa banyak chassis premium dipakai oleh PO-PO asal kota Aceh. Nah kawan-kawan, ini pukul setengah 8, jadi kita masuk ke terminal Berenun namanya. Maaf kalau pengucapannya kurang pas. Jadi kita pukul setengah 8 itu sampai di terminal Berenun dan bertemu dengan PO Pusaka yang juga berangkat tadi malam menuju Banda Aceh. Di sini ada untuk pembelian tiket JRG juga ada, Simpati juga ada, PMTO dan juga Kurnia. Jadi ini jam sudah menunjukkan pukul setengah 8 pagi, kurang lebih sekitar 3 jam kita sampai Banda Aceh.
Dan pukul 8 pagi kita sampai di terminal Kota Sigli. Ini salah satu terminal yang cukup ramai oleh PO bus asal Kota Aceh. Di sini terminalnya itu cukup luas. Sepertinya ini mungkin terminal tipe A karena cukup luas terminalnya. Dan di sini banyak bus-bus yang terparkir. Nah, di samping kanan ada Kurnia, ada Sanura, dan ini ada PO JRG, salah satu unit promosi yang dipakai untuk trayek terbarunya menuju Bandung, Banda Aceh dan sebaliknya. Jadi di sini cukup ramai oleh bus yang parkir di terminal Sigli, dan hari ini pukul 8 pagi sudah banyak bus yang terparkir di sini. Nah, di bagian sebelahnya tadi ada JRG. Nah, di sini ada PO Kurnia, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 unit pusaka di depan kita. Jadi kebanyakan PO Kurnia pagi ini dan PO JRG yang menghiasi terminal Sigli pada hari ini. Jadi kita berhenti di sini sejenak untuk menurunkan beberapa paket dan penumpang yang sepertinya turun di terminal ini. Nah, di sana sepertinya ada Kurnia V6 atau V8 ya, yang Megatrend yang 1634 kalau tidak salah, yang sedang terparkir di terminal ini. Di depan ada pusaka dengan mesin 1836-nya. Kurang lebih sekitar 30-40 perjalanan dari Kota Sigli kita memasuki daerah pegunungan Seulawah. Nah, di sini treknya terkenal dengan trek yang cukup ekstrim seperti daerah-daerah Sumatera Barat, misalnya Setinjau Lawik atau Lembah Anai. Di sini juga ada jalur ekstrimnya di pegunungan Seulawah. Kurang lebih sekitar 2 jaman dari sini kita sampai Kota Banda Aceh. Di sini jalanannya terkenal dengan tanjakan dan juga turunan yang cukup ekstrim serta tikungan yang cukup ekstrim juga atau tikungan yang patah. Namun jalannya cukup lebar dan cukup mulus, jadi lebih memudahkan untuk kendaraan besar seperti bus maupun truk dalam melewati jalur ini. Nah, untuk kasus premium seperti 1836, Scania K360 atau Scania K410 maupun Mercy 2542, mungkin ini bukan hambatan yang berarti karena tenaganya untuk tanjakan itu sangat terpakai semuanya. Apalagi didukung oleh kontur jalan yang cukup lebar, walaupun terkenal dengan ekstrim dan tanjakan serta turunannya yang cukup sulit dilalui. Namun karena sepertinya jalanannya sudah lebar, jadi ini tidak terlalu menyulitkan supir dalam mengendarai kendaraan-kendaraan besar. Ayo kawan-kawan, kita saksikan bagaimana skill dari supir 2 Kurnia ini yang kelas patas. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin melakukan pembelian tiket bisa melalui agen dan juga bisa melalui secara online. Kalau agen berarti kalian harus datang ke pool terdekat atau ke agennya terdekat ataupun melalui telepon. Sedangkan kalau online bisa melalui Traveloka yang bisa kita booking langsung. Jadi untuk pembelian juga sangat memudahkan kalau yang ingin naik PO Kurnia ini.
Dan beginilah trek dari Pegunungan Suluah. Kalau kita lewat siang atau lewat pagi, maka sangat menarik untuk dilihat dengan melihat pemandangan kiri dan kanan yang dipenuhi oleh view yang cukup menarik. Kalau malam mungkin tidak kelihatan, jadi kalau untuk melihat view di trek Suluah ini disarankan untuk naik bus yang pukul setengah 11 malam atau pukul 10 malam dari kota Medan. Nah, kalau untuk yang dari kota Banda Aceh bisa memilih bus yang berangkat pukul 2 ataupun pukul 1 siang. Jadi ketika melewati daerah ini masih dalam keadaan cerah atau tidak pada saat malam hari yang terkesan tidak bisa melihat keadaan kiri dan kanan. Tapi sepertinya kita melewati daerah ini santai saja karena sebentar lagi kita akan sampai di kota Medan. Dibandingkan tadi malam yang lebih ganas sepertinya supirnya dan lebih cepat waktu tempuhnya. Mungkin karena siang ini banyak kendaraan-kendaraan besar dan juga kendaraan kecil, jadi supir tidak bisa untuk lebih cepat. Terkesan lebih santai namun juga lebih nyaman dalam perjalanan. Jadi kita bisa melihat bagaimana keadaan jalan pada saat siang hari karena waktu tempuhnya yang lebih lama. Walaupun begitu, perjalanan kita pas 12 jam karena berangkat setengah 11 malam dari kota Medan dan sampai di Terminal Batoh kota Banda Aceh itu pukul setengah 11 siang nanti. Nah, jadi kawan-kawan, sekarang perjalanan mulai turunan atau treknya sekarang itu mulai turunan, tidak seperti tadi yang merupakan tanjakan. Dan sekarang didominasi oleh turunan dan tikungan yang cukup ekstrim. Di sini pengereman dari mesin 1836 sangat berpengaruh sekali, ditambah retardernya yang juga membantu dalam pengereman. Karena kalau tidak hati-hati ditakutkan nanti terjadi yang tidak diinginkan seperti blong remnya kan bisa gawat kalau kita lewat di daerah turunan dan ekstrim seperti ini. Namun untuk kelas-kelas premium seperti Mercy, Scania, mereka punya sistem pengereman yang sangat bagus, adanya retarder dan juga pengereman lain yang membantu dalam trek turunan yang cukup ekstrim seperti ini. Jadi lebih terkesan aman dan nyaman saat melakukan pengereman. Nah, kawan-kawan, pukul hampir jam 10 ini sepertinya, jam 10 kurang. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan Pegunungan Suluah ini. Trek dari Pegunungan Suluah yang sangat indah saat pagi hari, yang saat ini kita saksikan bersama-sama dalam video ini. Jadi kawan-kawan, jangan lupa ya untuk terus mensupport channel ini, memberikan komentar, memberikan subscribe-nya dan memberikan like-nya kepada channel saya supaya saya terus berkarya dan tetap update video-video terbaru khususnya tentang bus. Nah, dan juga bagi kawan-kawan yang tahu nama daerah kecil di trek ini bisa memberikan komentar, karena waktu perjalanan ini saya hari sudah pagi dan mata yang sudah mulai mengantuk kembali karena berusaha tadi malam untuk bangun atau tetap terjaga, walaupun pada akhirnya harus mengalah dan tidur sebentar. Jadi kalau kawan-kawan Bismania Aceh yang tahu daerah ini bisa diberikan komentarnya di bawah. Kurang lebih setelah 35 menit masuk trek Gunung Suluah yang terkenal dengan tanjakan dan turunan yang ekstrimnya. Kurang lebih mungkin sekitar 1 jam lagi kita akan masuk kota Banda Aceh kalau tidak ada halangan di perjalanan nanti.
Dan di bagian kirinya bisa kita lihat banyak monyet, sepertinya monyet ekor pendek ataupun monyet ekor panjang. Kalau bahasa Minangnya cegak sama baruk. Kalau yang cegak itu merupakan monyet ekor panjang, kalau yang baruk itu merupakan monyet yang mempunyai bagian buntut yang pendek, namun terkadang badannya juga lebih besar dari monyet yang ekor panjang. Dan ini merupakan salah satu tikungan yang menurut saya cukup ekstrim karena pembatas jalannya itu yang berbeda daripada pembatas jalan yang lain. Keren sekali memang kota Banda Aceh atau daerah provinsi Aceh ini. Dan akhirnya kawan-kawan pukul 10:20 ini kita akan masuk ke Terminal Batoh nanti. Sebelum perjalanan ini berakhir, jangan lupa kawan-kawan untuk mensupport channel ini, memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Mungkin next selanjutnya ada video putra pelangi dari Banda Aceh menuju Medan, dan ada video PONPM dari Medan menuju Kota Padang Panjang. Jadi tetap pantau video dari channel ini kawan-kawan, agar jangan lupa aktifkan notifikasinya dan mendapatkan video-video terbaru dari channel Lensa Sumatera. Nah, tepat pukul 10:30 siang kita masuk Terminal TPA, Terminal Batoh, Kota Banda Aceh. Dan pagi ini sepertinya terminal ini cukup sepi, hanya ada unit BO Simpatistar yang di depan kita yang lagi terparkir. Dan PO-PO lain sepertinya sudah meninggalkan terminal ini yang datang dari kota Medan. Nah, beginilah kondisi Terminal Batoh. Dan itu kawan-kawan ada bangkai dari bus PO Simpatistar yang beberapa minggu lalu terbakar, dan sepertinya akan segera dipindahkan dari Terminal Batoh ini. Nah, karena saya mau turun di poolnya PO Kurnia ini, jadi saya tidak turun di Terminal Batoh. Jadi kembali perjalanan saya dilanjutkan menuju pool Kurnia. Kurang lebih dari sini sekitar 7 menitan lah sampai di pool Kurnia Kota Banda Aceh. Dan beginilah suasana Kota Banda Aceh pada pagi ini, tepatnya pukul 10:30 atau 11:35. Dan akhirnya selesai juga perjalanan saya dengan PO Kurnia menuju Kota Banda Aceh. Berakhir di pool Kurnia pukul 10:37. Di sini ada Pusaka, ada Kurnia AW, ada Anugerah di ujung sana, yang semuanya kebanyakan bermesin 1836 dan AW yang bermesin Scania K410. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video pertiganya atau video terakhir perjalanan saya dengan PO Kurnia menuju Banda Aceh. Terima kasih atas support yang diberikan kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Banda Aceh. Bisa bang? Kasih bang. Hah? Mau ke sana bang? Tempat kawan. Ada tempat kawan? Iya.